welcome to my channel guys. Jadi kembali lagi dengan saya Kak Mel Cebas, yang artinya itu Kak Mel bakal membawakan video yang bebas, tapi bukan berarti bebas dalam hal negatif ya. Kak Mel bakalan kasih video yang positif, yang lagi viral, info-info yang memang real ataupun memang yang fakta ada di sekitaran kita gitu ya kan. Dan bukan hanya tentang video-video biasa sih. Jadi kami bakalan bahas kali ini tentang yang lagi viral lagi guys. Jadi sebelum kami lanjut, kalian jangan lupa untuk di subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyikan lonceng notifikasinya guys. Supaya apa? Supaya kalian itu selalu update tentang video-video yang aku upload di YouTube aku gitu kan. Dan kalian jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share juga video aku, oke? Jadi kami bakal bahas tentang seorang wanita yang lagi viral sekarang. Sebenarnya dia itu sudah melakukan sesuatu ini, hal ini mulai dari bulan 2 kemarin lah ya kan. Pokoknya mulai dari 6 bulan atau sampai 7 bulan terakhir inilah dia melakukannya. Cuman lagi viralnya itu sekarang guys. Jadi si wanita ini adalah wanita yang sudah mengadopsi 6 bayi sekaligus gitu ya kan, di rumah mewahnya. Dan sebenarnya dia itu bilang kalau dia mengadopsi 6 bayi ini sekaligus bukan untuk cari sensasi guys, tapi dia ini memang pengen banget membantu ataupun dengan keikhlasan hati dia itu untuk mengadopsi 6 bayi sekaligus guys. Jadi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk di subscribe lagi, oke? Jadi inilah kisah seorang wanita yang sudah mengadopsi 6 bayi sekaligus guys. Jadi wanita ini bernama Monica Soraya Haryanto yang berumur 41 tahun pada saat ini. Dan dia itu lahir pada tanggal 3 April tahun 1979 guys. Dan ayahnya itu berasal dari Madura dan ibunya asli dari Manado guys. Dan si wanita ini alias ibu Monica ini sudah menikah bersama dengan seorang pria yang bernama Haryanto Duryat. Jadi si ibu Monica ini lulusan dari SMA Jakarta dan dia itu melanjutkan studi arsitektur di sebuah universitas Trisakti guys. Jadi seperti itulah sekilas perkenalan untuk ibu Monica ini. Jadi kita lanjut nih dengan kisah dia itu, kenapa dia bisa mengadopsi 6 bayi sekaligus dan apa alasannya gitu ya kan? Nah selain dari itu, si ibu Monica ini sudah dikenal sebagai orang kaya guys di sekitar komplek itulah ya, mungkin ya kan. Mungkin kita pun kalau melihat dia dari sekilas di sosial media ya nampak lah dia seperti orang kaya kayak gitu ya kan. Dan dia itu sudah menjadi ketua umum Bidadari Indonesia guys, dan sekaligus dia itu sudah menjadi ketua Yayasan Harmoni Peduli Nusantara. Dan kenapa sih bisa dia mengadopsi 6 bayi sekaligus ya kan? Jadi sebenarnya itu dia itu mengadopsi 6 bayi sekaligus itu adalah keikhlasan hati dia, dan alasannya itu untuk membantu sesama guys. Jadi kan ada alasan-alasan dari bayi pertama sampai bayi ke-6 ini sebenarnya itu bukan dari satu orang tua gitu ya kan, berbeda-beda, beda bayinya ini, beda bayi pertama, beda bayi kedua gitu, beda orang tuanya gitu ya kan guys. Jadi sebenarnya si ibu Monica ini mengadopsi mereka itu bukan hanya untuk cari sensasi guys. Jadi banyak orang di luar sana yang awalnya itu menganggap bahwa ibu Monica ini hanya untuk mencari sensasi doang gitu kan, supaya dia dikenal, tapi ternyata tidak gitu kan. Dia hanya ingin membantu dengan ikhlas, dan dia itu sangat berpesan kepada anak-anaknya juga, dan dia itu sangat ingat juga sama pesan ayahnya bahwa berbuat baik itu sangat penting gitu ya kan. Selalulah berbuat baik, karena menjadi orang jahat itu nggak enak kayak gitu. Itulah istilahnya, selalu berbuat baik kepada sesama. Nah jadi sebenarnya si Bu Monica ini sudah mengadopsi anak ini mulai dari umur 6 bulan sampai 7 bulan guys. Dari semenjak di dalam perut si ibunya masing-masing, mereka ini bayi ini sebenarnya sudah diadopsi sama si ibu Monica.
Jadi si ibu Monica ini sudah membiayainya itu mulai dari umur 6 bulan atau sampai 7 bulanan kayak gitu lah ya kan. Sudah dibiayai dari vitaminnya, kebutuhannya per bulan, bahkan biaya bidannya per bulan pun sudah dibiayai oleh si ibu Monica ini guys. Pokoknya per bulan itu si orang tua bayi ini harus menginformasikan kepada si ibu Monica ini berapa berat badan si bayi per bulan, meningkat atau menurun, gimana kondisi kesehatannya kayak gitu. Dan ya kan, bayi ini sudah dilahirkan oleh ibu kandungnya guys, jadi si ibu Monica ini mengambil alih lah bayi tersebut ya kan. Otomatis sudah ada persetujuan lah dan diantara mereka, diantara si ibu Monica ini dengan si ibu bayi ya kan, ataupun ibu kandungnya itu. Jadi dibawanya lah 6 bayi ini langsung ke rumah mewahnya guys, yang ada di Jakarta Selatan, yang di kawasan Cilandak ya kan. Walaupun sebenarnya itu anak itu bukan anak biologisnya, tapi rata-rata anak itu adalah anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, yang sudah dibuang oleh orang tuanya masing-masing. Dan ada juga sih yang sebenarnya anak ini yang biologisnya itu langsung dari orang tuanya karena kawin muda mungkin ya kan, ataupun ibunya ini lebih muda, jadi nggak sanggup untuk membiayai seorang anak itu gitu. Jadi datanglah ibu Monica ini untuk mengasuhnya, bergeraklah hatinya itu. Jadi sudah ada layakan persetujuan diantara mereka itu gitu guys. Jadi dari diantara 6 anak ini semuanya itu mempunyai kisah guys, dari anak pertama sampai anak yang terakhir ini, anak yang ke-6 ini ya kan. Nama juga udah berbeda-beda ibu ya kan, beda-beda ayah, beda-beda keluarga. Jadi mereka ini sebenarnya itu mempunyai kisahnya masing-masing guys. Contohnya nih ya kan, si anak pertama ini punya kisah ini, makanya dia itu jadi diadopsi oleh si ibu Bianca gitu ya kan. Jadi nama anak yang sudah diadopsi oleh ibu Monica ini, yang pertama itu adalah yang bernama Tristan, yang kedua yang bernama Dallas, yang ketiga yang bernama Seika, yang keempat itu bernama Beverly, yang kelima itu bernama Scarlett, dan yang terakhir itu bernama Bianca guys. Jadi dia semua anak ini mempunyai kisahnya dari masa lalunya, dari seorang ibu yang sudah melahirkan dia guys. Nah gimana sih 6 anak ini yang sudah diadopsi ini tentang akta kelahirannya ataupun akte kelahirannya? Jadi ibu si Monica ini walaupun sudah mengadopsi ke-6 anak tersebut, sebenarnya dia itu bakalan membuat akte kelahiran anak dari masing-masing itu ya masih dari nama ibu kandungnya lah. Walaupun dia itu sudah mau mengadopsi, dia hanya sebagai bundanya, sebagai ibunya, dia tetap sebagai ibunya tapi bukan ibu kandungnya. Dan di akte kelahirannya itu tetap nama ibu kandungnya yang dibuatnya guys. Yang namanya anak adopsi itu kan mempunyai anak kandung. Jadi si ibu Monica ini hanya untuk berniat berbaik hati ataupun membantu para orang tua mereka yang tidak mampu mengurus gitu kan. Jadi si ibu Monica ini bergerak hatinya untuk membantu si anak ini dan mengadopsinya dan merawatnya mulai dari lahir sampai mereka itu dewasa dan sampai mereka itu sukses gitu. Walaupun di akte kelahirannya itu masih tetap ibu kandungnya yang dibuat oleh si ibu Monica ini gitu guys. Jadi banyak orang beranggapan di luar sana itu alah si ibu Monica ini paling cari sensasi, makanya dia itu langsung mengadopsi 6 anak sekaligus. Sebenarnya enggak sih, untuk apa sih cari-cari sensasi? Otomatis kan ibu si Monica ini kan sudah orang kaya gitu, mempunyai suami, dan walaupun dia itu mengadopsi 6 sekaligus bayi, sebenarnya itu dia itu mempunyai anak kandung guys, 3 seorang anak kandungnya, bukan 3 seorang, maksudnya 3 orang anak kandung gitu lah ya kan. Harap maklum lah yang ngomong ini ya, memang kayak gini lah Kak Mel kalau ngomong gitu kan. Jadi walaupun sebenarnya dia itu sudah mengadopsi 6 anak sekaligus dan dia itu sudah mempunyai anak kandung 3 orang, dan ketiga anak kandungnya ini sebenarnya menerima adik angkatnya nih guys, yang 6 ini. Jadi mereka pun ikhlas dan sangat membantu adalah anak kandungnya nih, anak yang pertama ini, untuk memberi makan adiknya ya gitu kan. Pokoknya mereka itu
senanglah memiliki adik ya kan, adik angkat yang diangkat oleh ibunya sendiri. Nah, sebagai ketua Yayasan Harmoni Peduli Nusantara, si Ibu Monica ini sebenarnya mengajak kita guys untuk berbuat baik gitu kan. Walaupun kita itu nggak berbuat banyak, setidaknya kita itu adalah membantu gitu ya kan, karena kita itu hanya hidup di dunia sementara gitu. Yang dinilainya itu dari atas, nanti yang di atas itu nanti paling akhlak kita gitu kan, dan kita itu nggak ada gunanya sombong gitu. Pokoknya kita itu harus membantu sesama selagi kita mampu membantu ya kan, dengan hati, dan tidak adalah untuk niat untuk mencari sensasi atau apalah, makanya kita melakukan hal seperti itu gitu. Jadi untuk orang-orang di luar sana itu yang beranggapan kalau si ibu ini, Ibu Monica Soraya Haryanto ini awalnya itu sensasi, tolonglah buang pikiran yang negatif itu gitu kan. Dan sudah jelas-jelas ke bahwa si ibu ini menolong ataupun mengadopsi anak itu dengan ikhlas ya, dan untuk membantu kedua orang tuanya ya kan, daripada terbuang gitu, terlantar gitu kan, mending diadopsi gitu. Dan si Ibu Monica ini punya cita-cita untuk membangun sebuah tempat penampungan anak, seperti apalah ya, pokoknya kayak gitulah. Mana tahu ada di luar sana gitu kan yang nggak sanggup, ya ditampung oleh si ibu ini, yayasan kayak gitulah guys ya kan. Jadi itulah tentang ataupun itulah kisah dari si Ibu Monica ini yang lagi viral di sekarang ini, yang langsung mengadopsi 6 orang anak bayi gitu. Orang bayi maksudnya yang mengadopsi langsung 6 bayi gitu kan. Harap maklum lah ya guys ya, soalnya itu lagi gimana ya, soalnya ini bukan di rumah aku, ini di toko gitu kan, jadi agak ribut ya kan, sama juga di pasar gitu ya, harap maklum. Nah, cukup sampai di situ dulu untuk kisah dari si Ibu Soraya, Ibu Monica ini yang lagi viral di sekarang ini. Dan kalau kalian pengen tahu cerita ataupun kisah-kisah dari 6 bayi yang sudah diadopsi oleh Ibu Monica Soraya Haryanto ini, kalian bisa komen di kolom komentar aku. Nanti aku bakalan buat kisahnya satu persatu bayi tersebut. Tapi kalau kalian dukung gitu ya kan, kalau kalian mau gitu, kalian harus tinggalkan jejak juga di kolom komentar ya guys ya. Dan untuk akhir kata itu, Kak Mel itu ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe dulu channel YouTube aku, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya kan guys. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan komen pastinya channel YouTube aku ya kan. Oke, untuk akhir kata Mel ucapkan baik terima kasih dan sekian.